Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, sesuai dengan judul, kami akan membahas tentang fisiologi saluran pernapasan atas atau bahasa kerennya ialah upper respiratory airway. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Kami merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis tahun 2020. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas anatomi fisiologi sekaligus mengedukasi bagi para penonton. Apa aja sih materi yang akan kami bahas? Materi yang akan kami bahas pertama ialah fisiologi pernapasan, kedua, fungsi organ pernapasan, dan yang ketiga adalah mekanisme pernapasan. Fisiologi sistem pernapasan. Sistem pernapasan dapat disebut juga dengan sistem respirasi, yang berarti bernafas kembali. Sistem ini berperan menyediakan oksigen yang diambil dari atmosfer dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel-sel tubuh menuju ke udara bebas. Proses bernafas berlangsung dalam beberapa langkah dan berlangsung dengan dukungan sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskuler. Pada dasarnya, sistem pernapasan terdiri atas rangkaian saluran udara yang menghantarkan udara luar agar dapat bersentuhan dengan membran kapiler alveoli yang memisahkan antara sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler. Pernapasan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh atau inspirasi, serta mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida sisa oksidasi keluar tubuh atau ekspirasi. Proses ekspirasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru. Sistem saraf pusat memberikan dorongan ritmis dari dalam untuk bernapas dan secara refleks merangsang otot diafragma dan otot dada yang akan memberikan tenaga pendorong bagi gerakan udara. 2. Fungsi organ-organ saluran pernapasan bagian atas. Organ-organ saluran pernapasan bagian atas terdiri dari hidung, rongga mulut, epiglotis, faring, laring, dan trakea. Organ pertama yang berperan dalam sistem pernapasan yaitu hidung. Bagian-bagian hidung antara lain 1. Lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang bermanfaat untuk menjaga hidung agar terhindar dari benda yang berasal dari luar. Juga berperan dalam mengatur ukuran suatu hal yang bisa masuk ke dalam hidung. Bagian ini terkait langsung bersama dengan rongga hidung. Yang kedua, bulu hidung. Bulu hidung merupakan rambut-rambut halus terhadap hidung yang bermanfaat untuk menyaring hawa yang masuk. Bulu hidung menghambat kotoran supaya tidak bisa masuk ke sistem pernapasan selanjutnya. Yang ketiga, septum atau pemisah hidung. Dinding septum dilapisi oleh lendir dan mempunyai pembuluh darah yang bermanfaat untuk melembabkan dan mengatur suhu hawa yang masuk. Yang keempat, rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ yang terlalu penting. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir dan silia atau rambut halus. Fungsi utama rongga hidung adalah untuk melanjutkan hawa yang masuk menuju ke tenggorokan. Rongga hidung termasuk bisa menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang kelima, silia. Silia merupakan struktur bulu hidung yang terlalu halus. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan penyaringan hawa yang masuk ke hidung. Dan yang terakhir, ada selaput lendir. Selaput lendir terhadap hidung merupakan bagian yang bermanfaat untuk membuahkan mukus atau ingus, supaya hidung terhindar dari benda yang berasal dari luar, seperti kotoran dan bakteri. Bagian selanjutnya adalah mulut.
Mulut dapat berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara jika pernapasan tidak dapat dilakukan secara normal lewat hidung. Bernapas lewat mulut adalah suatu keadaan abnormal yang terjadi karena adanya kesulitan pengambilan dan pengeluaran nafas secara normal melalui hidung. Sehingga kebutuhan pernapasan tersebut dipenuhi lewat mulut. Proses pernapasan mulut menyebabkan mulut selalu dalam keadaan terbuka, kecuali pada saat menelan. Bernapas lewat mulut merupakan kondisi abnormal yang dapat timbul karena beberapa hal. Salah satunya ialah karena penyumbatan saluran pernapasan, kemudian bentuk anatomi saluran pernapasan yang menghalangi aliran udara, kemudian karena faktor kebiasaan. Fungsi epiglotis. Yang pertama, epiglotis berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua, pada saat bernafas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan, epiglotis menutup laring. Jika masuk ke laring, maka akan batuk dan dibantu bulu-bulu getar silia untuk menyaring debu, kotoran-kotoran. Fungsi faring yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi jalan untuk udara. Terdapat ismus yang membantu kita untuk bisa bernapas melalui hidung dan mulut. 2. Menyeimbangkan tekanan udara. Udara bisa diseimbangkan karena faring terhubung dengan telinga bagian tengah dengan bantuan saluran Eustachius. Ketiga, membantu berbicara. Faring bekerja sama dengan otot-otot lain untuk membuat suara. Faring bertugas untuk memberikan suara saat kata pertama dan menyalurkan suara keluar dari mulut. Fungsi laring. Yang pertama, produksi suara. Suara memiliki nada, volume, dan resonansi. Nada suara bergantung pada panjang dan kerapatan pita suara. Pada saat pubertas, pita suara pria mulai bertambah panjang, sehingga nada suara pria semakin rendah. Volume suara bergantung pada besarnya tekanan pada pita suara yang digetarkan. Semakin besar tekanan udara ekspirasi, semakin besar getaran pita suara dan semakin keras suara yang dihasilkan. Resonansi bergantung pada bentuk mulut, posisi lidah dan bibir, otot wajah, dan udara di paranasal. Yang kedua, berbicara. Berbicara terjadi saat ekspirasi ketika suara yang dihasilkan oleh pita suara dimanipulasi oleh lidah, pipi, dan bibir. Yang ketiga, pelindung saluran napas bawah. Saat menelan, laring bergerak ke atas, menyumbat saluran faring sehingga engsel epiglotis menutup faring. Hal ini menyebabkan makanan tidak melalui esofagus dan saluran napas bawah. Yang keempat, jalan masuk udara. Bahwa laring berfungsi sebagai penghubung jalan napas antara faring dan trakea. Yang kelima, pelembab, penyaring, dan penghangat, di mana proses ini berlanjut saat udara yang diinspirasi berjalan melalui laring. Yang pertama yaitu pengertian. Trakea atau batang tenggorokan adalah bagian dari sistem pernapasan dalam bentuk tabung tubuler dengan diameter sekitar 20 hingga 25 mm dan panjang sekitar 10 hingga 16 cm. Trakea berbentuk tubuler memanjang terdiri dari 20 kartilagokrikoid atau tulang rawan yang kuat tapi fleksibel. Fungsi trakea. 1. Sebagai sistem pernapasan. Trakea adalah tabung pernapasan yang terletak di belakang laring. Udara mengalir melalui trakea dan kemudian mencapai bronkus, lalu alveoli baru. Debu atau kotoran yang masih ada di udara akan diangkut dan disaring ke dalam trakea. Trakea juga dapat menjaga kelembapan dan berperan dalam mengatur suhu udara karena mengandung lendir yang dikenal sebagai lendir pada selaput lendir. 2. Sebagai alat proses pencernaan.
Dinding trakea bersentuhan dengan dinding organ pencernaan, misalnya kerongkongan sehingga menyatu. Trakea juga secara tidak langsung mempengaruhi proses pencernaan manusia. Jika trakea tersumbat, itu menjadi masalah di kerongkongan yang terpasang. Misalnya, jika saluran udara tersumbat, refleks batuk dipicu sehingga trakea dan kerongkongan dibersihkan kembali dari benda asing yang menghalangi terlebih dahulu. 3. Untuk mencegah benda berbahaya masuk ke dalam paru-paru. Ketika benda asing memasuki trakea melalui saluran udara, ia terjebak dan terikat pada lendir lengket trakea. Kemudian, benda atau kotoran dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk lendir, atau karena dicampur dengan lendir trakea. 3. Mekanisme sistem pernapasan. Pernapasan merupakan pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Proses terjadinya pernapasan terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Pernapasan yang dilakukan secara sadar yaitu ketika melakukan pengaturan pernafasan seperti latihan bernapas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Sedangkan pernapasan dilakukan tanpa sadar, secara otomatis terjadi pada saat tertidur pulas. Jenis mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pernapasan dada. Pada pernapasan dada terjadi dua siklus. Yang pertama, inspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan tulang dada terangkat, dan paru-paru mengembang. Tekanan udara rongga paru-paru lebih rendah dari tekanan udara luar, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Siklus yang kedua yaitu ekspirasi. Ialah tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, dan paru-paru mengecil. Tekanan udara rongga paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar paru-paru. Jenis mekanisme pernapasan yang kedua ialah pernapasan perut. Pernapasan perut terbagi menjadi dua siklus. Yang pertama ialah inspirasi, yaitu otot diafragma yang semula melengkung ke atas berubah menjadi datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara dalam rongga paru-paru rendah dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua ialah ekspirasi, yaitu otot diafragma kembali melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi tinggi sehingga udara akan keluar dari paru-paru.